Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan praktikum titrasi asam basa, di mana nanti HCl yang belum diketahui konsentrasinya akan kita cari, kita ukur berapa konsentrasinya menggunakan NaOH 0,1 molar. Langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu buret ya. Buret ini kita isi dengan larutan NaOH 0,1 molar sampai di titik 0. Pastikan untuk kran berada pada posisi menyamping, artinya ini tertutup. Kalau pada posisi yang tegak seperti ini berarti nanti larutan bisa keluar atau krannya terbuka. Jadi kita pastikan krannya tertutup. Kita isi dulu dengan NaOH, kita turunkan dulu supaya titik atau garis nolnya ini sejajar dengan mata kita. Kita bisa gunakan bantuan corong seperti ini agar tidak tercecer larutannya. Kita isikan. Nah, perhatikan di sini kita lihat bagian cekungnya. Nah, jika ngisinya berlebih maka nanti kita kurangi dengan mengeluarkan dari kran bawah. Jika kurang sedikit maka kita bisa tambahkan menggunakan pipet supaya tepat 0. Nah, kita kurangi, kita buka krannya, kita keluarkan supaya tepat 0. Oke, jika sudah tepat 0 maka kita tutup lagi. Kemudian kita siapkan larutan yang akan dititrasi, yaitu HCl X molar. Kita siapkan menggunakan gelas Erlenmeyer. Kita masukkan sesuai dengan instruksi 10 ml HCl. Kita masukkan. Kita pakai gelas ukur. Harus tepat 10 ml dengan posisi sejajar dengan mata. Jika ada kurang atau lebihnya bisa kita tambahkan atau kurangi menggunakan pipet. Kita masukkan. Kemudian diencerkan dengan 20 ml air. Kita pakai air es ya, air suling kita tambah dengan 20 ml. Pencet ya, sehingga airnya masuk ke dalam gelas ukur. Lihat cekungnya sejajar dengan mata. Kita siapkan 4 gelas Erlenmeyer dengan isi yang sama, 10 ml HCl dan 20 ml air. Karena nanti akan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, di mana 2 kali menggunakan indikator PP dan yang 2 kali berikutnya menggunakan indikator BTB. Kita cek dulu yang menggunakan PP, kita teteskan sebanyak 3 tetes. Lalu larutan ini kita titrasi. Cara titrasi adalah kita pegang Erlenmeyer dengan tangan kiri sambil terus digoyang dan kita putar kran. Tangan tidak boleh berpindah dari kran, harus stop standby di kran. Kita titrasi sampai terjadi perubahan warna yang tidak kembali lagi. Oke, warna sudah mulai berubah tapi masih kembali lagi menjadi tidak berwarna. Kita masih terus tambahkan. Kalau sudah mulai terjadi perubahan warna, menambahkannya pelan-pelan saja. Oke, masih kembali lagi. Jika sudah mulai terjadi perubahan warna, tambahkan tetes demi tetes, pelan saja. Oke, warna sudah mulai berubah menjadi pink. Kita tambahkan dikit karena masih kembali lagi sedikit saja.
jangan sampai berlebih. Oke, nah ketika posisi seperti ini berarti ini adalah titik akhir titrasinya. Kita lihat berapa volume yang diperlukan, kita catat nanti digunakan untuk pengamatan. Pada proses ini saya membutuhkan berkisar 8,9 ml. Diulangi sebanyak 4 kali, di mana 2 kali menggunakan indikator PP dan yang 2 kali menggunakan indikator BTB. Kemudian dicari rata-rata volume NaOH yang digunakan. Perbedaannya kalau menggunakan PP, warnanya nanti dari tidak berwarna menjadi pink ya. Sedangkan untuk larutan yang menggunakan indikator BTB mula-mula warnanya kekuningan. Kalau sudah mencapai titik akhir titrasi, nah, setelah titrasi nanti warnanya akan berubah menjadi biru ya. Oke, setelah ini kita lakukan analisis data berdasar hasil percobaannya. Dari hasil data titrasi yang kalian peroleh tadi, kita akan menentukan konsentrasi dari HCl X molar. Pertama-tama kita tentukan dulu konsentrasi HCl encer, karena yang kita titrasi adalah HCl X molar yang sudah diencerkan. Caranya adalah dengan melihat dari hasil titrasi, di mana nanti mol asam itu nanti akan sama dengan mol basa. Mol asam itu adalah molaritas asam dikalikan volume asam dan valensi dari asam. Basa juga sama, molaritas dikalikan dengan volume dikalikan dengan valensi basa. Nah, di sini adalah punyanya asam. Kita masukkan molaritasnya berapa? Ini kita yang mau kita tentukan dulu. Volumenya tadi adalah 30 ml volume yang di dalam air lumayan yang dititrasi, di mana tadi kita ambil 10 HCl yang ditambah dengan 20 ml air. Nah, valensi dari HCl itu asam monoprotik, valensinya 1, jumlah hanya 1 ya. Kemudian basanya juga sama. Molaritasnya kita sudah ketahui tadi 0,1. Kemudian volume yang ini kita peroleh dari data titrasi tadi, berapa di buret tadi. Misalkan saja di sini 10, kita tidak pakai data sebenarnya tapi kita pakai misal 10. Jadi dari di buret tadi ada berapa volume NaOH yang digunakan. NaOH juga valensi 1. Sehingga konsentrasi HCl encer bisa kita ketahui 0,1 kali 10 bagi 30 0,033 molar. Oke, molaritasnya sudah kita hitung 0,033 molar. Kemudian kita tentukan konsentrasi HCl X molar. Berapa X-nya ini? Kita bisa hitung dengan pengenceran, karena ini hasil yang sudah diencerkan dan kita hitung HCl mula-mula sebelum diencerkan. Kita pakai rumus pengenceran M1V1 sama dengan M2V2. M1 ini adalah X yang akan kita tentukan ini. Volume tadi yang pertama kita ambil 10 ml. Nah, untuk molaritas yang kedua ini adalah yang sudah kita hitung dari hasil pengenceran 0,033 dan V2 nya adalah volume setelah diencerkan tadi. Kita pakai ini 30 dari 10 mili yang ditambah 20 ml air. Nah, di sini X kita dapatkan hasilnya adalah 0,099 molar. Nah, atau bisa kita bulatkan untuk mudahkan perhitungan, berkisar 0,1 molar. Nah, bagaimana cara menentukan pH larutan? pH larutan bisa kita ketahui dari konsentrasi H plusnya ya. Karena HCl itu asam kuat, maka H plusnya dirumuskan dengan molaritas dikalikan dengan valensi. Kita pakai data
yang kita misalkan dibulatkan untuk memudahkan perhitungan ya. Berarti di sini adalah 0,1 dikali valensi dari HCl adalah 1. Ketemu hasilnya adalah 0,1, atau ini kalau kita bisa tuliskan 1 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, pH itu rumusnya adalah min log dari konsentrasi H+. Kita masukkan saja min log dari 1 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 1 min log 1. Min log 1 itu adalah 0, maka hasilnya pH-nya adalah 1. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Ingat, ini hanya permisalan untuk angka-angkanya. Untuk kalian nanti ketika melakukan analisis data, lakukan sesuai dengan data yang kalian peroleh. Semoga sukses.